Ya, selamat siang Mitra Buana dan pemirsa channel YouTube Buana Asri TV yang kami banggakan. Kali ini saya akan sedikit berinterview bersama Kepala Disdikbud Sragen Bapak Prihantomo SPD MPD, dan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2025 untuk jalur afirmasi bagi SMP. Dan siang hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Prihantomo dan kita akan sedikit berbincang-bincang ya Bapak. Nah Bapak, kali ini apa kabarnya? Sehat Bapak? Sehat-sehat Mbak. Sehat. Baik, Mitra Buana dan pendengar, kali ini kita langsung saja akan sedikit berbincang-bincang bersama Bapak Prihantomo. Bapak bisa dijelaskan untuk pelaksanaan sistem penerimaan murid baru 2025 di Kabupaten Sragen untuk jalur afirmasi SMP ini. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Ya, untuk hari ini memang dari tanggal 23 sampai tanggal 25 kita membuka pendaftaran siswa baru melalui jalur afirmasi. Ya, pelaksanaan 23 sampai 25, nanti 26 kita lakukan analisis, tanggal 28 kita umumkan. Itu untuk jalur yang afirmasi ya Pak, ya tanggal 23 ini. Nah itu nanti terbagi ada berapa jalur Pak untuk SPMB-nya? Ya, ada 4 jalur. Yang pertama jalur afirmasi yang kita lakukan saat ini, kemudian nanti ada jalur prestasi, domisili, dan mutasi yang kita lakukan serentak mulai tanggal 2 sampai tanggal 7 Juni. Gitu ya. Dan untuk persyaratannya sendiri untuk yang jalur afirmasi itu berupa apa Pak? Untuk jalur afirmasi kita melayani yang pertama untuk keluarga kurang mampu, kemudian untuk anak-anak yang mohon maaf tinggal di panti-panti, kemudian juga untuk anak yang tidak sekolah, yang kemarin-kemarin tidak sekolah, kita buka juga jalur pendaftaran seandainya mau bersekolah lagi, maka kita buka jalur di sini. Itu untuk pengambilannya berapa persen Pak untuk yang afirmasi sendiri? Ya, 22%. 22% dari semua kota. Dari kota satu sekolah kita ambil 22%. Kalau yang untuk jalur prestasi maupun yang lainnya Pak? Ya, untuk jalur prestasi nanti maksimal kita ambil 26%, kemudian jalur mutasi 5%, sisanya nanti masuk di jalur domisili. Untuk jalur domisili itu kan kayak yang di lingkup sekolah ya Pak ya, seperti itu. Nah itu untuk jarak terdekatnya itu berapa? Kita tidak bisa matur ya, karena begini, misalkan di sekolah A dengan kondisi penduduk yang padat, anak-anak yang masuk cukup padat, otomatis jaraknya dia akan lebih dekat. Misalkan, tetapi di satu sekolah bisa saja karena secara demografinya sebarannya tidak merata sehingga jalurnya bisa sampai jauh dia bisa masuk. Gitu. Jadi saya ambil contoh saja, misalkan SMP 1, SMP 2 ini mungkin relatif dekat sudah penuh. Karena kan penduduknya padat penduduknya lebih banyak, padat, sehingga kadang-kadang tidak sampai 2 kilo, 1,5 sudah penuh. Tapi bisa jadi di satu SMP yang di wilayah kecamatan itu bisa mencapai sampai mungkin 5 kilo, 6 kilo dia masih bisa masuk. Jadi kita tidak bisa memastikan jarak terdekat berapa, jauh berapa itu. Tetapi kalau untuk jalur domisili sendiri, kalau memang yang untuk di luar kota kayak di kecamatan seperti itu, kalaupun memang belum terpenuhi, itu antar kecamatan bisa masuk bisa. Pak? Jadi begini, ini sekaligus untuk masyarakat yang mendengarkan. Jadi jalur domisili ini tidak terkunci di satu kecamatan, satu kelurahan, tidak. Ini bisa lintas selama daya tampung di situ masih memungkinkan. Ini lintas kecamatan juga tidak ada masalah. Gitu. Sehingga harapannya nanti anak-anak atau siswa ini bisa semua tertampung di sekolah yang ada. Jadi secara prinsip kita memastikan tidak ada anak yang tidak
terjaring dalam zona. Hanya kadang kan mohon maaf, orang kan pengennya semua di sekolah itu. Ini sehingga seolah-olah zonasi ini kan kok tidak adil ya Pak. gitu. Kadang kan dari wilayah sendiri, salah satunya contohnya untuk kecamatan di Gondang. Kan kadang anak siswa tuh pengen, kok aku sekolahku di Gondang terus ya, aku pengen cari teman yang baru di lingkup lain. Kan kadang anak seperti itu Pak, bosan di lingkungannya sendiri seperti itu. Bisa juga seperti itu. Ambil lalu prestasi. Oh, itu ambil jalur prestasi. Hanya kita tidak kita bisa memfasilitasi semua anak Kalau pengen dia, saya pengen sekolah di SMP kota, belajar dong. Ayo nilainya kalau bagus, tidak dibatasi di mana dia. Jadi tadi mengikutinya ke jalur yang prestasinya ya Bapak ya. Kalau prestasi lepas zona ini, dia mau daftar kemanapun bisa. Ya. Makanya kalau sekarang ini kan yang sering diasumsikan kan, lu sekolah kenapa begini, kenapa beginian? Ya kalau anaknya nilainya bagus, dia berprestasi, dia bisa menembus semua zona. Ke beberapa sekolah yang di kota berarti ya Pak ya? Bisa. Gitu. Nah ini Pak, terkait adanya siasat pindah domisili, kan ada ya Pak ya dari beberapa kecamatan di Karangmalang pindah ke Sragen Kota, pindah di situ. Nah kan ada biasanya tuh pindah kakak. Nah itu seperti apa Pak? Nah sekarang untuk nunut kakak itu sudah tidak lagi berlaku ya. Jadi kalau memang pindah kakak ya satu keluarga pindah itu bisa. Gitu. Sehingga dia harus tetap ikut tuh kakak orang tuanya. Jadi harus ada nama orang tua berarti ya Pak? Kan dulu ada ikut neneknya atau budenya. Bahkan ada guyonan itu ngontraknya kakak untuk ini itu. Jadi sekarang kita tidak fasilitasi itu. Nanti akan kelihatan di sistem. Oh dia famili lain, cucu ini pasti kita kalau memang dia seperti kasus tadi Karangmalang, terus dia nitip ke kakaknya di famili, maka dia nanti akan kembali ke kakak asli ke orang tua. Jadi sudah terdeteksi ke itu ya sistemnya ya Pak ya. Kecuali ada pengecualian, misalkan anak ini ikut neneknya, orang tuanya merantau di Jakarta. Dan dia real ikut neneknya dari SD sudah ikut ini dari kecil ya itu memang ada akan kita deteksi juga dan dilakukan verifikasi di lapangan. Jadi memang kan ada misalkan kakaknya ikut orang tua tapi di Jakarta, tetapi prakteknya anak ini memang tinggal di desa karena dititipkan di neneknya. Ya ini ya harus kita fasilitasi. Iya, itu penerapan yang untuk apa itu ya untuk yang kakak ini mulai tahun ini atau yang kemarin sudah seperti ini prosesnya Pak? Lebih tegas di tahun ini ya. Tahun ini lebih tegas. Jadi memang kita harus betul-betul ketat karena kan ini celah-celah yang diambil masyarakat. Sebenarnya masyarakat nggak perlu ambil celah itu kok. Kalau memang pengen sekolah kota favorit belajar ya. Bisa masuk lewat jalur prestasi tadi. Jadi lebih membanggakan. Jadi ini memang harus selalu disosialisasikan terlebih dahulu ya Pak. Jadi dari distrik sendiri ini sudah melakukan sosialisasi berarti Pak. Kita sudah berkeliling ke semua kecamatan. Jadi kita bentuk tim. Jadi kita masif ke setiap kecamatan. Kemudian mengambil titik-titik sekolah, titik-titik RT karena untuk SMP ini kita ambil jarak itu domisili. Titik ordinat ada pemerintahan yang terkecil yaitu di RT. Jadi kita sudah lakukan penelitian di semua RT di Kabupaten Sragen. Gitu. Nah berarti Pak selain itu, nah di SPMB tahun ini itu untuk apakah ada biaya Pak untuk pendaftarannya? Gratis. Semuanya gratis. Makanya kalau ada masyarakat nanti yang ada mengatasnamakan bisa menolong dengan biaya, laporan ke kami. Karena kita menjamin semuanya terbuka, semuanya tanpa biaya. Jadi untuk jangan sampai ada istilah kalau mau masuk sana bayar sekian, nggak ada. Saya jamin itu nggak ada. Gitu ya. Nah Pak ini, apakah ada perbedaan Pak dari tahun kemarin sama untuk tahun ini untuk pelaksanaan sistem penerimaan murid baru di secara aturannya berbeda nih. Kalau dulu mungkin masih istilahnya zona, sekarang kan kita pakai domisili begitu. Tapi secara prinsip hampir tidak terlalu banyak perbedaannya, tidak terlalu banyak perbedaannya.
Ya relatif sama lah kalau Hampir sekarang. sama ya Pak ya, cuma perbedaan dulu tuh zonasi, sekarang domisili. Tapi untuk persyaratan maupun hal lain itu tetap hampir sama. Hampir sama. Dan kita sudah koneksikan dengan Dukcapil, dengan ketika kita mohon maaf tulis kakaknya saja, kita sudah akan muncul jaraknya. Jadi kita sudah nanti akan kalau lihat ya bertahun-tahun kita lihat kan nanti akan tracking sendiri. Itu. Dengan memasukkan kakak saja, nanti akan muncul jarak. Memasukkan alamat penjualan akan muncul jarak. Jadi kerjasama. Sehingga semuanya akan bisa melihat, misalkan anak saya rumahnya Margo Asri kan nggak tahu muncul tahu-tahu jaraknya sekian, orang akan lihat. Oh Margo Asri ke kota kok jaraknya hanya 1 kilo, pasti semua akan lihat. Sehingga sudah terdeteksi dari jarak dari rumah ke sekolahan ya. Iya. Oh gitu. Nah untuk afirmasi ya, ini kan merupakan hari pertama berarti ya Pak ya. Itu sistemnya juga online. Online dari mereka bisa daftar langsung, sebenarnya bisa. Cuman kan masyarakat kadang kan kesulitan untuk upload berkas atau apapun, dan mereka biasanya minta bantuan ke sekolah. Kalau kesulitan lagi, kami menyediakan posko. Oh, posko yang siap membantu SPMB. Ya, kesulitan dari calon siswa baru yang ingin mendaftar. Cukup ramai nanti kalau misalnya ini bisa lihat di belakang. Karena itu ya Pak ya, sistemnya ya, kalau banyak yang mendaftar online itu kan kadang untuk aplikasinya ya terlalu banyak pengguna, kadang juga mengalami error seperti itu. Ini karena pengalaman bertahun-tahun bertahun-tahun akhirnya kita tetap semakin tahun semakin kita perbaiki. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan namanya gangguan. Tapi harapannya mudah-mudahan lancar lah. Seperti tahun kemarin kita juga lancar. Itu bahkan tahun kemarin kita dapat penghargaan sebagai salah satu kabupaten dengan tingkat PPDB transparansi dan akuntabel. Kita dapat peringkat dari BPPMB tahun kemarin Pak. Tahun kemarin. Mudah-mudahan tahun ini kita kembali bisa lebih baik lagi ya Pak ya. itu penghargaannya tidak hanya ke Dinas Pendidikan tapi ke pemerintah Kabupaten Sragen. Jadi ini kalau dari orang tua sendiri apabila mengalami sistem yang error nggak bisa langsung ke sekolahan. Kalaupun nanti sekolahan juga ada kendala, bisa langsung datang ke Dinas Pendidikan. Disediakan di sini ya Pak. Ada berapa petugas Pak yang disediakan di Dinas Pendidikan sendiri? Ini tadi saya hitung ada mungkin 12-an orang ada. 12-an titik. Kemudian juga ada langsung dari servernya juga standby di situ. Kaitannya dengan hal yang ada kendala teknisnya. Buka poskonya jam berapa Pak? Sampai jam berapa? Kita buka dari pagi dari jam 8. Sampai nanti sore kita melayani umum itu sampai kurang lebih jam 3. Tapi kita tidak berhenti di situ kan, harus menyelesaikan permasalahannya itu. Seperti itu. Nah, jadi bagi warga masyarakat Sragen yang apabila dalam proses untuk pendaftaran mengalami kendala, ini langsung bisa datang ke sekolahan. Apabila sekolah juga masih ada kendala, bisa langsung datang ke Dinas Pendidikan. Di sini ada disediakan posko untuk membantu warga masyarakat yang ingin mendaftarkan putra-putrinya ya. Bisa datang ke sini mulai pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore. Nah, jadi dipermudah sekali ya Pak ya. Ya memang harus begitu. Jadi karena kan begini Mbak, psikologi masyarakat kita itu kan nyarikan sekolah anak itu kan pusing, kemerungsung. Kalau punya anak kan apalagi belum dapat sekolah anak pastilah itu kan ya harus ada yang membantu menjelaskan, harus ada yang membantu melayani. Karena kan yang namanya untuk kepentingan anak kan betul, Pak. Pasti orang tua resah dan sebagainya lah, itu kita harus hadir di sana. Apalagi juga mohon maaf guys sebelumnya, kalau di setiap daerah kadang orang tua juga itu mohon maaf kurang pengertian tentang internet tentang media. Nah, kadang kan juga masih bingungnya ke situ.
bagi yang paham tentang IT lain sangat-sangat nyaman ya. Artinya kan, oh anak saya nilainya sekian, tunggu aja daftar kan, oh dari sana masih terima. Tapi kan tidak semuanya orang bisa melihat. Oh domisili jarak anak saya di sini masih terima, oh di sana ternyata sudah tidak. Itu sangat bisa dilihat. Sekali sangat mudah sekali sebenarnya. Ya Pak, kan ini untuk pendaftaran itu untuk siswa itu diwajibkan untuk satu sekolah saja atau bisa mendaftar ke sekolah lainnya? Kita fasilitasi sekali lagi karena masyarakat biar juga lebih mudah, jadi kita ada pilihan. Jadi misalkan putranya Mbak Indah, oh pilihan 1 di SMP 1, pilihan 2 di SMP 2 atau 4, pilihan 3 di SMP 3 misalkan begitu, sehingga sekali daftar dan bisa 3 atau 4. Oh boleh berarti boleh. Ya 3. Jadi kalau tidak diterima ini nanti masuk sini, tidak terima ini nanti masuk sini. Saya kira itu cuma satu dulu, satu kesekolah pokoknya itu, nanti kalau belum bisa diterima baru pindah ke sekolah lain. Kita permudah bisa ngambil berapa sekolah? Beberapa sekolah ya Pak ya? Sampai 4 sekolah, sehingga tidak perlu jangan wirawiri nyabut lagi, daftar lagi, nyabut lagi itu malah memundurkan waktu ya Pak ya? Itu tinggal mantau saja. Tapi pilihannya ya harus lebih ini realistis ya, dalam artian begini, kalau pilihan 1 dekat, pilihan 2 ya otomatis lebih artinya. Yang peminatnya semakin agak ini harus berjenjang lah. Gitu. Jadi boleh ke beberapa pilihan sekolah, selain itu juga di lintas kecamatan juga diperbolehkan berarti ya. Boleh. Nah untuk warga masyarakat saja sangat dimudahkan sekali untuk pelaksanaan pendaftaran dalam sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2025 ini. Jadi silahkan nih untuk warga masyarakat, karena ini untuk yang jalur afirmasi itu dimulai tanggal 23 hari ini sampai tanggal 27. Sampai tanggal 27 itu selesai. Nah, itu untuk yang jalur afirmasi. Gitu. Ya. Nah, ini Pak yang terakhir, harapannya sendiri dengan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2025 di Kabupaten Sragen. Harapannya kami nanti bisa memeratakan pendidikan, artinya semua bisa terlayani, bisa bersekolah dengan baik. Ya mohon maaf kan tidak semuanya artinya harus sesuai keinginan, barangkali kalau tidak pas ya paling tidak kita menawarkan yang jelas secara keseluruhan kita berharap semua dapat tertampung, dapat melakukan pelayanan pendidikan yang lebih baik. Itu harapan seperti dan lancar, tidak perlu komplain sana sini. Kalau bingung ya datang saja. Langsung datang ke sini saja Pak, disediakan posko tadi ya Pak ya. Nah diharapkan nih memudahkan bagi warga masyarakat Sragen yang ingin mendaftarkan putra-putrinya di SMP yang ada di Kabupaten Sragen, dengan tadi ada beberapa pilihan yang bisa dipilih. Jadi ada satu yang utama, dan ada beberapa pilihan lainnya untuk sekolah selanjutnya ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Nanti di lain kesempatan bisa bertemu kembali untuk berbincang-bincang kembali masalah tentang pendidikan di Kabupaten Sragen nih Pak. Baik Mitra Buana dan pendengar, demikian tadi bincang-bincang saya bersama Kepala Disdikbud Sragen Bapak Prihantomo SPD MPD. Dan itulah, semoga dengan informasi yang kami hadirkan kali ini mengenai pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun 2025 di Kabupaten Sragen ini dapat lancar, dan yang pastinya ini informasi bisa bermanfaat bagi Anda semua. Dan selamat siang, sampai bertemu kembali di edisi selanjutnya.